Jadi ya pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai penggunaan percabangan yaitu menggunakan switch case yang ada di bagian pemrograman web PHP ya. Di sini ada switch case, ada penulisan strukturnya adalah seperti ini, ada switch, kemudian ada variable di dalamnya, kemudian ada case, ini nanti adalah berkaitan dengan nilai dari variabel itu sendiri. Kemudian ada statement atau pernyataan yang dimana untuk hasil pada saat variabel itu terpilih. Kemudian jangan lupa ada break di sini untuk mengakhirin atau mengclose dari hasil case yang terpilih ya. Jadi kemudian berikutnya juga sama, case yang kita tentukan. Jika bagian kedua-duanya ini, case ini tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan adalah default-nya. Sama halnya kita belajar mengenai if else ya, di mana di situ percabangan juga aplikasi yang memeriksa suatu kondisi variabel atau hasil perhitungan dari ekspresi dan mengambil tindakan keputusan dengan perintah yang diberikan apabila memenuhi kondisi yang sesuai. Ini juga sama. Kemudian kegunaan switch case ya, sama ya dengan if else ya. Dan perbedaan utamanya adalah switch case ini dapat membandingkan nilai yang telah didefinisikan tanpa mengevaluasi kondisi. Dengan karakter tersebut, waktu eksekusi switch case lebih cepat daripada if else ya. Oke, nah kemudian cara kerjanya seperti apa? Mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa cara kerjanya di sini adalah pertama adalah memeriksa nilai dari variabel itu sendiri, dan jika dia prosesnya selanjutnya akan dieksekusi ya sesuai dengan masing-masing case di sini. Kemudian jika sesuai maka dia akan berhenti sesuai dengan case yang ditentukan ya variabel itu, maka akan berhenti pada saat pilihan case itu. Nah, apabila nilai variabel tidak ada di dalam case ini, maka akan masuk ke bagian default ya. Oke, kita lanjut di bagian kode program yang akan kita ketikkan ya dari proses yang ada di situ. Nah, misalnya di sini kita menekan PHP pembuka dan penutup. Nah, ini kita berkaitan dengan semacam nilai ya, nilai huruf. Misalnya nanti kita mempunyai variabel di sini, nilai hurufnya adalah misalnya sama dengan saya menggunakan hurufnya adalah misalnya A ya. Jadi nanti ada semacam switch case-nya adalah menentukan apakah nilai A itu termasuk apa yang akan dimasukkan, apakah sangat baik atau cukup baik. Nah, ini penentuannya ada di bagian switch. Nah, di sini kita masukkan adalah switch. Ya, kemudian di sini variabelnya kita masukkan sesuai dengan variabel nilai. Kita masukkan di situ. Nah, di sini ada misalnya A, ya, ada tanda kutip yang ada di sini, kemudian masukkan di dalam sini adalah pernyataan yang akan dimasukkan. Misalnya pernyataannya apa? Di sini adalah misalnya ada sangat baik, misalnya gitu ya. Jadi nanti di sini Eko, misalnya ada kalimatnya sangat baik. Kemudian di koma, kemudian di sini adalah ada Eko, ini baru yang A ya. Kita copy paste lagi di sini. Kemudian paste lagi di sini. Di sini adalah menggunakan B. Kemudian di sini adalah baik misalnya. Ya, kemudian berikutnya saya tambahkan satu lagi yaitu C. Ya, di mana C ini istilahnya kurang ya. Jadi nilainya misalnya cukup baik. Cukup baik. Nah, kemudian defaultnya ini jika di antara A, B, C tidak terpenuhi, maka dia akan memunculkan kalimat atau pernyataan yang ada di bagian defaultnya. Jadi di sini nanti akan keluarnya misalnya echo, misalnya nilai, kalimatnya adalah nilai bukan A, B, dan C. Nah, pilihan nilai atau bukan A, B, dan C. Misalnya contoh seperti ini ya. Jadi kita acuannya adalah berdasarkan dari nilai variabelnya itu. Nah, kalau A berarti nanti harus keluarnya sangat baik. Kita buktikan, kita save.
kemudian kita jalankan di sini. Nah, nanti ada komentar di sini sangat baik. Nah, itu dia contoh yang ada di bagian switch case. Jadi ini kita menggunakan tipe datanya adalah karakter ya. Jadi tanda kutip ya. Berarti nanti kita bisa menambahkan kalau seandainya berupa angka ya. Kalau angka tidak ada kutip. Kemudian bisa nambahkan juga kalau kita menggunakan string. Jadi nanti bisa menggunakan itu juga. Nah, kemudian kita akan coba, ini kenapa harus ada break? Nah, kalau seandainya tidak ada break, akibatnya apa? Ya, kita tidak menggunakan break di sini. Ya, misalnya di sini hilangkan semua di bagian breaknya di bawah. Ya, nanti akan keluarannya seperti apa? Mungkin kita kasih spasi ya, biar nanti kelihatan tidak terlalu merapat dari yang ada di sebelahnya. Nah, ini breaknya nggak ada. Kita save, kemudian kita jalankan, kita refresh. Nah, nanti akan keluar semua. Sangat baik, baik, sangat baik, baik, cukup baik, pilihan nilai bukan ABC. Ini dari nilai yang ada dimasukkan tadi akan mengeluarkan data semua. Jadi dia tidak berhenti ya. Pada saat pilihan itu sudah menentukan variabel itu nilainya berapa, dia tidak akan berhenti, dia akan langsung lanjut ke bawah. Nah, makanya kenapa harus ada namanya break di sini ya. Nah, di sini ada break. Jadi dia akan berhenti. Begitu juga kalau kita sudah pindahkan misalnya saya menjawab di sini adalah misalnya C, harusnya jawabannya adalah di situ cukup baik. Ya. Nah, kalau seandainya saya menambahkan di sini nilainya adalah misalnya D, sementara D tidak ada di dalam case, di sini ABC, hanya ABC, sementara D tidak ada, maka akan keluarnya adalah masuk ke defaultnya, yaitu pilihan nilai bukan A, B, dan C. Jadi kalau kita jalankan, nanti munculnya adalah seperti ini, pilihan nilai bukan A, B, dan C. Nah, cukup mudah ya di dalam penggunaan switch case. Nah, sekarang kita akan coba berupa angka. Jadi ini saya rubah ya. Kita rubah misalnya berupa angka, misalnya ini nilainya 90. Jadi angka tidak perlu pakai menggunakan kutip ya. Kita tentuin ini 900, ini 90, ini 80 misalnya. Di sini pilihan nilai bukan 100, bukan 90, dan bukan 80. Nah, oke, kita save ya, kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nanti pada saat kita refresh, nah baik, karena 90 adalah nilainya baik ya di situ ya. Kita juga bisa menambahkan variabel yang ada di atas ini, kita masukkan di dalamnya. Jadi ada keterangan. Nah, misalnya di sini nilai Anda, variabel nilai. Nah, di sini nanti ada semacam komentar. Nah, jadi komentarnya adalah keterangannya ya. Keterangannya adalah baik, misalnya gitu. Nilai Anda 90, keterangan atau status ini penjelasan mengenai keterangannya adalah baik. Nah, ini bisa kita contohkan di atas juga ya. Kita copy aja. Seperti ini. Berarti ada semacam komentar nilai. Di save, kemudian kita jalankan, kita refresh. Nah, nanti nilai Anda 90, keterangannya apa? Baik. Nah, itu dia ya berkaitan dengan penjelasan di sini. Dan tentunya di dalam case ini juga tidak hanya pernyataan itu tidak hanya satu, bisa aja lebih dari satu atau ditambahkan semacam kondisi lain yang terkait dengan pernyataan yang akan dimasukkan di sini. Kemudian kita akan kembangkan lagi. Kalau tadi kita menggunakan break ya, kita hilangkan dan bisa ini. Nah, kita coba di sini ada semacam keterangan bahwa keterangan itu menunjukkan bukan ini ya, bukan berdasarkan nilai yang ada di sini, hanya menentukan bahwa kalau nilai 100 dan 90 misalnya ini termasuk yang tidak remedial. Misalnya ada semacam keterangan tidak remedial. Nah, contohnya seperti apa? Jadi bisa aja kita menjelaskan satu-satu di sini ya. Bisa di sini misalnya tidak remedial. Nah, karena nilai itu udah ini ya. Di sini ada keterangan tidak remedial misalnya. Ini padahal sama, tidak remedial. Sementara yang ada di 80 ternyata remedial di sini ya. Remedial. Nah,
Nah, ini kebetulan sama, nilai 100 dan 90 sama, makanya kita menuliskannya bisa langsung satu rangkaian ya. Jadi kita hilangkan di sini, cukup menuliskannya seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya nilainya 100, lihat pasti tidak remedial. Sementara kalau 90, itu nanti juga sama tidak remedial. Sedangkan kalau 80, jatuhnya adalah nanti remedial. Di sini tidak ada pilihan lain ya. Misalnya pilihan nilai bukan 100, 90, dan 80. Nah, kita save. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, kita refresh. Nah, ini tidak remedial karena nilainya adalah 90 ya. Nah, kalau seandainya kita masukkan di sini misalnya 100, ya, kita save, kemudian kita refresh di sini, jadi nanti akan tidak remedial harusnya. Nah, kita refresh yang tidak remedial ya. Kalau seandainya 80, jatuhnya nanti dia ada semacam remedial. Ya, perasa di sini remedial. Kita balikin lagi 100, ya, 100 misalnya di sini. Kita save, kemudian kita refresh di sini, jatuhnya adalah tidak remedial 100. Jadi itu terkait dengan nilai yang kita masukkan di sini ya. Apakah berapa nilainya? Kita bisa menambahkan juga di sini nilai ya, biar untuk menjelaskan bahwa dia apakah remedial atau tidak terkait dengan inputan dari variabel yang di atas. Nah, kemudian kita refresh di sini. Nah, 100 tidak remedial. Ya. Kalau 90, nah nanti ada perubahan di situ, 90 juga tidak remedial ya. Kita refresh di sini. Nah, 90 tidak remedial. Nah, pada saat kita rubah di sini 80, jatuhnya adalah remedial. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk meringkas bahwa nilai yang tidak remedial itu ada case 100 sama 90. Jadi dia tidak perlu kita menuliskannya masing-masing terpisah dengan pernyataan yang sama. Jadi kalau kita pisah juga sama ya, misalnya 100 juga nilai yang tidak remedial gitu. Kita bisa menambahkan di bagian case 100, tapi kita jadikan pernyataan yang sama dengan case masing-masing di sini. Oke ya, itu yang berkaitan dengan proses penggunaan ini ya, mempersingkat dari kasus yang ada di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan penggunaan. Oh ya, di sini case ini nggak harus menggunakan titik dua ya. Kita bisa menggunakan titik koma juga, semicolon. Ini juga sama ya. Di sini juga bisa. Ada di sini kita tanpa menggunakan titik dua tapi menggunakan titik koma. Dan pada saat kita jalankan juga hasilnya sama. Ini saya refresh juga otomatis sama ya. Tidak ada pengaruhnya pada saat kita rubah di sini ya, di bagian nilai yang kita masukkan di sini. Jadi case-nya itu kita tidak harus menggunakan titik dua ya, tapi bisa titik koma juga. Oke, kita balikin ke ini di code-nya, kita menggunakan titik dua di sini. Ya. Oke, kita kembangkan lagi dengan menggunakan perhitungan yang modelnya mirip sama yang if else ya, di mana ada penggunaan pembanding, operator pembanding. Misalnya di sini ada semacam kondisi ya. Kondisi itu jika di bagian ini adalah berdasarkan dari nilainya. Misalnya sini ya, saya kasih keterangan nilai misalnya lebih besar sama dengan 90 misalnya gitu ya. Kemudian kalimatnya apa yang dimunculkan, misalnya di sini kalimatnya adalah sangat bagus misalnya di sini ya. Predikatnya mungkin sini saya jadikan ini ya, variabel baru di mana variabel itu menginformasikan mengenai keterangan apa yang dimunculkan. Jadi tidak langsung menggunakan echo. Misalnya kalau kita menggunakan echo juga bisa langsung cetak ya. Tapi untuk mencetak saya nanti ada di bagian bawah. Nah, ini caranya seperti ini. Saya variabel, misalnya di sini saya kasih status atau keterangan aja ya. Keterangan di sini variabelnya sama dengan apa keterangannya? Sangat, sangat baik. Nah, misalnya contoh di sini. Oke, kemudian kasih tambah BR. Ya. Oke, titik koma di sini ya. BR. Nah, oke, keterangan sangat baik. Nah, kemudian di bagian bawah kita atur lagi misalnya. Kita ada rentang misalnya penggunaan pembanding sama operator pembanding dan operator logika. Di mana di sini ada kurung kemudian variabel nilai
di sini misalnya lebih kecil 90 ya, misalnya, dan misalnya di sini dan ada n-nya, variabel nilai lebih besar sama dengan 80, misalnya gitu ya. Jadi ini 80 termasuk ya kalau ada sama dengannya ya. Oke, nanti kita rubah. Oke, kita kurung, tutup. Nah, di sini kalimatnya saya copy aja dari yang ada di atas. Oke, masukkan di bagian bawah. Kita paste saja. Nah, di sini terangannya adalah baik. Ya, terangannya baik. Nah, kemudian yang di bagian bawah, misalnya saya bikin baru lagi. Misalnya variabel nilai di sini lebih kecil 80 n, nah, logika di sini variabel nilai misalnya di sini lebih besar sama dengan 70, misalnya gitu ya, kurung T2. Nah, di sini ada keterangannya, saya ganti dengan penjelasan mengenai keterangan di sini adalah cukup baik, cukup baik. Nah, kemudian di defaultnya pilihan nilai rentangnya di bawah, tidak termasuk ya, tidak termasuk misalnya nilainya tidak termasuk di antara, tidak termasuk di antara misalnya anggap aja 70 sampai ke 100 sebetulnya. Sebenarnya ada keterangan lagi di situ di atas yang menggunakan acuannya adalah rentang antara 90 sama 100 ya. Misalnya di sini anggap aja rentangnya di antara 100 sampai ke 70 misalnya gitu ya. Nah, ini contoh. Oke, kemudian di bagian bawah nih, ini ada bracketnya ya, ada kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, sekarang keterangan di sini adalah untuk menampilkan setiap keterangan yang ada di dalam di atas ini tadi. Misalnya ini yang di bagian bawah juga saya jadikan keterangan juga sama dengan di situ. Jadi di sini cukup menggunakan echo, kemudian variabel keterangan. Nah, di koma, kemudian save. Kemudian kita lihat hasilnya di sini, kemudian kita refresh. Ini keluar baik. Kenapa baik? Karena di situ bagian ini, bentar, ini ada yang kesalahan ya. Sebaik, baik. Nah, ini n baik. Oke, ini harusnya lebih besar sama dengan 90. Dolar nilai lebih besar dari 90. Nah, itu harusnya sangat baik ya. Nah, ini kita cek. Ini 90 lebih besar 90 harusnya keterangannya ini. Nah, ini kurang apa nih? Nah, ada yang kurang. Kayak itu kurang break. Nah, ini tadi ya. Aku langsung ke bawah. Nah, kita tambahkan break. Jangan lupa T koma. Jadi dia loss ke bawah. Nah, pada save, kemudian kita refresh. Nah, yang keluar adalah sangat baik. Jadi ingat ya, jangan sampai kelupaan penggunaan break ya. Tadi contoh yang ini ya, menggunakan kesalahan di mana kita tidak menggunakan break. Nah, ini kita atur misalnya nilainya misalnya 95. Kalau 95 masih sangat baik ya, karena lebih besar. Misalnya di sini 85. Ya, 85 kita save, harusnya keluarnya baik. Ya, kita refresh. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi di sini saya kasih tambahan biar lebih menjelaskannya lebih enak. Di sini variabel nilai ini kita bisa masukkan di mana? Dimasukkan di dalam keterangan boleh atau di dalam sini. Ya, di sini juga bisa. Kita tinggal menambahkan ini nilai ya, kemudian kasih titik ya. Jadi sebagai penghubung ya, kasih spasi titik ini juga nggak masalah. Jadi nilainya berapa ya, kemudian nanti akan keluar sesuai dengan yang ini. Kita refresh di sini. Ya kan 85 Bang. Atau tambahin penjelasan lagi di sini. Nilai Anda misalnya kan. Anda adalah seperti ini, tapi di dalam kutip ya. Dalam kutip di sini tambah kutip lagi, kemudian titik. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, nilai Anda adalah 85. Jadi keterangannya adalah baik. Nah, itu dia ya penjelasan terkait dengan penggunaan switch case, di mana switch case itu tidak jauh beda ya dengan menggunakan if else, di mana if else itu dia bisa penggunaan untuk validasi dan sebagainya bisa menggunakan if else, dan tentunya kalau di dalam switch case ini nanti bisa
setiap case ini juga bisa masukkan kondisi percabangan if juga. Tergantung dari kasus yang nanti akan dikembangkan ya, atau tergantung dari pembuatan kasus yang ada sesuai dengan pemecahannya nanti apakah dibutuhkan atau tidak if else yang di dalam kondisi seperti ini. Nah, cukup mudah ya di sini dalam penerangan penjelasannya, dan mungkin tinggal kalian kembangkan sesuai dengan kasus yang tentunya yang kalian temukan, dan tentunya sangat bermanfaat buat kalian dalam pengenaan proyek dan sebagainya. Semoga materi ini dapat dipahamin dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, itu aja. Terima kasih.